Di era disrupsi saat ini, ASN dituntut untuk terus belajar, adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Pengembangan kompetensi menjadi kunci untuk memenuhi standar jabatan dan mendukung rencana karir ASN. Sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan corporate university. Pendekatan ini menempatkan sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang, menciptakan ekosistem belajar yang berkelanjutan, mudah, murah, dan terintegrasi, serta didukung teknologi informasi untuk mewujudkan ASN profesional. Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi, baik di tingkat nasional maupun di dalam instansi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan kompetensi PNS yang bersangkutan. Di tingkat nasional, kebutuhan pengembangan kompetensi disusun oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara atau LAN untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, PPK Instansi Teknis untuk kompetensi teknis, PPK Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk kompetensi teknis jabatan fungsional. Sedangkan di tingkat instansi, proses dilakukan melalui inventarisasi, verifikasi, dan validasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN. Dengan sistem ini, diharapkan ASN senantiasa siap menghadapi perubahan serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bangsa. Sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, ada satu target yang harus kita ingat, yaitu setiap ASN wajib untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran setiap tahunnya. Namun, jangan bayangkan ini hanya soal duduk di kelas. Era sekarang menuntut fleksibilitas. Pembelajaran kini dilakukan secara terstruktur, terintegrasi, dan juga sistematis dengan basis teknologi yang kuat serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Tentunya, kebutuhan kita juga sebagai ASN. Di era serba digital ini, corporate university pun terus berinovasi. Tahapannya meliputi yang pertama, menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan di dalam instansi. Dan yang kedua, melaksanakan evaluasi kompetensi manajerial yang kini bisa dilaksanakan melalui e-learning. Dan yang ketiga, menerapkan metode modern seperti blended learning dan distance learning. Bahkan, pengembangan kompetensi sosial kultural pun kini bisa dilaksanakan melalui media seperti podcast ataupun Zoom meeting. Bahkan, yang tak kalah penting, untuk melakukan sosialisasi corporate university kepada seluruh ASN melalui pejabat pengelola kepegawaian. Untuk menjalankan semua inovasi tersebut, Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 memberikan kita dua jalan utama. Yang pertama, melalui jalur pendidikan untuk gelar formal, dan yang kedua, melalui jalur pelatihan
untuk peningkatan skill spesifik. Pelatihan ini pun dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pelatihan klasikal. Pelatihan klasikal adalah proses belajar yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, seperti yang kita sering temui. Dan yang kedua adalah pelatihan non-klasikal. Pelatihan non-klasikal lebih difokuskan kepada praktik kerja langsung melalui e-learning atau magang. Dan kita juga mengenal blended learning, yaitu kombinasi efektif antara metode klasikal dan juga non-klasikal. Selain itu, ada juga pembelajaran distance learning, yaitu pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan kita untuk belajar di mana saja. Lalu, apa contoh dari distance learning? Yaitu kegiatan pelatihan dasar PNS yang saat ini sedang dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa pengembangan kompetensi PNS yang berkualitas tinggi itu tidak lagi terhalang oleh jarak dan waktu. Dengan berbagai pilihan dari metode yang ada, hal ini tidak menjadi halangan untuk tidak berkembang. Mari manfaatkan setiap platform yang ada untuk menjadi ASN yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi masa depan. Pendekatan Corporate University bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan sistem pembelajaran yang terintegrasi untuk menghasilkan dokumen, data, informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi secara nasional. Bentuk pengembangan kompetensi. Yang pertama, pelatihan struktural kepemimpinan yang terdiri dari kepemimpinan madya, kepemimpinan pratama, kepemimpinan administrator, serta kepemimpinan pengawas. Yang kedua, pelatihan manajerial. Yang ketiga, pelatihan teknis. Yang keempat, pelatihan fungsional. Yang kelima, pelatihan sosial kultural. Yang keenam, seminar, konferensi atau sarasehan. Yang ketujuh, workshop atau lokakarya. Yang kedelapan, kursus. Yang kesembilan, penataran. Yang kesepuluh, bimbingan teknis. Yang ke-11, sosialisasi. Dan yang ke-12, jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya. Bentuk pengembangan kompetensi dapat dilalui melalui jalur coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, data sharing atau secondment, pembelajaran alam terbuka atau outbound, dan patok banding atau benchmarking. Semua hal tersebut terhubung dalam satu ekosistem pembelajaran yang sistematis. Dengan Corporate University, pengembangan kompetensi ASN menjadi pertama, terencana sesuai dengan kebutuhan organisasi, kedua, terukur karena berbasis pada standar kompetensi jabatan, ketiga, berkelanjutan, mendukung setiap tahap perjalanan karir ASN, dan yang tak kalah penting, memperkuat talent management serta membuka ruang mobilitas karir. Hasilnya, ASN lebih siap memberikan pelayanan publik yang prima. Corporate University dihadirkan melalui pusat pembelajaran internal di setiap instansi dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan learning management system, e-learning, coaching, dan knowledge sharing, ASN dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Inilah budaya belajar baru yang menempatkan ASN sebagai pembelajar sepanjang hayat. Langkah implementasinya meliputi penetapan strategi, pemetaan kebutuhan kompetensi, pengembangan program pembelajaran, kemitraan dengan pihak lain, dan pembangunan struktur organisasi yang mendukung. Untuk mendukung implementasinya, pemerintah melalui lembaga LAN telah menerbitkan surat edaran akselerasi penerapan Korpu dan menyediakan sistem pembelajaran terintegrasi yang mandiri untuk menjawab tantangan global dan mendukung pembangunan nasional.
melainkan sebuah transformasi budaya belajar. ASN yang kompeten akan melahirkan pelayan publik yang berkualitas, birokrasi yang efektif, dan pemerintahan yang bersih. Mari bersama kita wujudkan visi Indonesia maju melalui ASN yang belajar. ASN kompeten, Indonesia kuat.